Bab 692. Sebesar apapun juga hanya serangga melata. Saat ini keluarga Ogawa menjadi terdiam. Patung yang hancur di tengah kuil itu seperti menandakan bahwa akan ada badai yang datang. Semua orang ketakutan hingga tubuh mereka bergetar. Seakan-akan mereka sudah merasakan tekanan yang besar. Seakan-akan dari kejauhan di sana sudah ada badai dan tsunami yang mendekat, menekan mereka hingga sulit bernafas. Jim Ogawa terkejut dan kesal. Saat ini alisnya berkedut. Tiba-tiba, energi dewa di dalam tubuhnya seperti mendapatkan arahan. Seketika melonjak. Ting ting ting. Para anggota inti yang ada di sana. Pedang yang ada di pinggang mereka dimasuki oleh energi dewa. Dan saat ini mengeluarkan suara yang tajam. Sudah datang. Dewa ular putih sudah datang. Raja Tianxia, kamu akan segera menghadapi balas dendam. Jim Oawa menatap Louis Lu berteriak, bersujud. Semuanya bersujud. Sambut kedatangan Dewa Ular Putih. Wush. Semua anggota keluarga Ogawa seketika bersujud. Mereka semua menunduk. Dan tidak ada yang berani mengangkat kepala. Duang. Seosok bayangan manusia mendarat dari atas langit. Kakinya melayang di atas tanah. Namun tubuhnya menyebar energi yang besar. Dan energi itu menyelimuti seluruh area. Rasa sesak semakin kuat. Orang yang datang memiliki sepasang mata yang aneh. Karena memancarkan cahaya hijau. Dia memandangi dari ketinggian. Ketika dia melihat Clement Xiao yang sudah meninggal, seketika menyemburkan cahaya. Dia memasukkan energi dewa ke dalam tubuh Clement Xiao. Ketika Clement Xiao meninggal, dia sudah merasakannya. Dan Clement Xiao adalah murid yang paling dia banggakan sekarang. Namun ternyata ketika dia baru beberapa sangat mengangkatnya menjadi murid, dia sudah dibunuh oleh seseorang. Karena itu Dewa Ular Putih segera datang. Dia ingin melihat sebenarnya bajingan seperti apa yang berani keagungan dirinya. Tatapan Dewa Ular Putih yang ganas dengan cepat terpusat pada Louis Lu. Karena semua orang di sana bersujud. Hanya Louis Lu yang berdiri di sana. Jadi dia terlihat mencolok. Dan setelah itu, Dewa Ular Putih melihat belakang tubuh Louis Lu. Patung di kuil itu sudah hancur. Tatapannya yang ganas terkendali lagi. Tatapannya menjadi terlihat mengandung niat membunuh. Beberapa anggota keluarga Ogawa yang berhati lemah seketika meninggal karena niat membunuh yang mengerikan ini. Jim Ogawa, beritahu aku, apa yang terjadi? Suara amarah Dewa Ular Putih muncul. Seperti manusia namun juga tidak seperti manusia. Orang biasa yang mendengarkannya akan merasakan otak mereka seperti meledak. Sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun Jim Ogawa mengerti. Dia segera menceritakan semua yang terjadi dengan rasa takut pada Dewa Ular Putih. Negara Long. Raja Tianxia. Dewa Ular Putih selama beberapa tahun tinggal di dalam gua. Dia sama sekali tidak tahu Raja Tianxia siapa. Namun dia tidak peduli. Jika dia sudah berani membunuh muridnya dan meruntuhkan patungnya, maka dia harus menerima hukuman dewa. Negara Long. Raja Tianxia. Dewa Ular Putih berkata sekali lagi. Tatapannya yang aneh tertuju pada tubuh Louis Lu. Ternyata kamu Raja Tianxia dari negara Long. Keberanianmu benar-benar besar. Mungkin karena Louis Lu sebelumnya telah menelan sebagian energi dewa. Ternyata saat ini dia memahami ucapan dari Dewa Ular Putih. Hanya saja dia tidak menjawab. Dan ekspresinya terlihat tenang. Dewa Ular Putih mengerutkan alisnya. Dia memutuskan untuk memasukkan energi dewa ke dalam tubuh Maxon Wu. Tujuan dia melakukannya tentu bukan untuk meningkatkan kemampuan Louis Lu.
namun untuk membuatnya memahami ucapannya, sehingga dia dapat berkomunikasi. Karena jika langsung menghantam Louis Lu hingga mati, itu bukan cara kerja Dewa Ular Putih. Dewa yang sejati harus membuat seseorang merasa takut dari luar dan dalam. Jadi interogasi adalah hal yang tidak bisa dilewatkan. Ketika Dewa Ular Putih bersiap melakukannya, Louis Lu akhirnya berkata, "Tidak perlu lagi. Aku memahami ucapanmu. Jadi cepat katakan omong kosongmu." 2. Pupil mata Dewa Ular Putih menyusut. Selanjutnya dia tersenyum dingin, "Bagus. Ternyata kamu mengerti. Kalau begitu aku tanyakan padamu. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu?" Mengetahui kesalahan. Louis Lu memandangi Dewa Ular Putih seperti orang gila, "Didengar dari ucapanmu. Sepertinya kamu ingin menginterogasi aku. Apakah kamu pantas?" Benar-benar arogan. Dewa Ular Putih mendengus dingin. Kulit manusianya mulai terlepas. Tengkorak tubuh manusia itu pecah. Dan dengan cepat dia membesar. Beberapa saat kemudian dia berubah menjadi sosok raksasa. Kulit manusia ini sebenarnya dia pilih dengan mengasal. Dan tidak bisa menerima energinya terlalu lama. Jadi ketika datang ke sini kulitnya sudah mulai mengering. Saat ini Dewa Ular Putih menunjukkan tubuhnya yang asli. Kulit yang putih merayap. Lalu kepalanya yang terangkat tinggi membentuk bayangan. Dia menatap Louis Lu dan berkata, "Manusia. Kamu berkata aku tidak pantas menginterogasi kamu." Saat ini suaranya semakin mengerikan. Suaranya menjadi bergema, membuat semua anggota keluarga Ogawa semakin kagum. Banyak dari mereka baru pertama kali melihat sosok Dewa Ular Putih yang sebenarnya. Saat ini hati mereka bergetar. Louis Lu mengangkat kepalanya, lalu berkata sembari tersenyum, "Untuk apa menjadi besar? Sebesar-besarnya dirimu. Pada akhirnya kamu hanya seekor serangga melata saja. Aku saja pernah melihat naga. Bagaimana mungkin aku takut dengan serangga sepertimu?" Serangga melata. Ketika ucapan itu keluar, semua orang terkejut. Lalu punggung mereka merasakan hawa dingin. Ular di negara barat itu selalu dianggap sebagai dewa. Dan tidak pernah berani dianggap sebagai serangga melata. Sedangkan Raja Dewa Ular adalah raja dari para ular. Dia menyerap esensi semesta. Sejak awal sudah mengendalikan energi dewa. Sehingga dia disebut sebagai Dewa Ular Putih. Dia adalah dewa. Tetapi Louis Lu ternyata menyebutnya sebagai serangga melata. Ini benar-benar sangat tercela. Namun, yang tidak disangka adalah, setelah Louis Lu berkata, dia tersenyum dan berkata lagi, "Sebenarnya aku ingin mengangkatmu sebagai peliharaanku. Namun sepertinya sekarang sudah tidak perlu. Kamu terlalu ganas. Tidak pantas mengangkat Dewa Ular Putih sebagai hewan peliharaan. Masih tidak pantas." Semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka Raja Tianxia bisa mengatakan hal seperti itu. Saat ini pupi berwarna hijau milik Raja Ular Putih menyusut. Tubuhnya mengeluarkan energi yang mengerikan. Selanjutnya ada banyak energi berwarna putih berubah menjadi ular kecil. Dan menerjang sembari menjulurkan lidah. "Awas!" Jim Ogawa berteriak. Para anggota yang bersujud segera melarikan diri. Khawatir terkena gelombang energi dari Dewa Ular Putih. Mereka tahu jelas, energi-energi yang berbentuk ular itu memang terlihat kecil. Namun daya penghancurnya sangat mengerikan. Ketika menyentuh, maka seseorang akan langsung lenyap. Ini alasannya para anggota ini mengalami peningkatan kemampuan setelah mendapatkan energi dewa. Setelah mendapatkan keuntungannya, maka mereka mengetahui bahayanya. Bersambung.